Halo kawan kata, ketemu lagi dengan saya, Jaka dari Kata Kerja, channel yang mengajak Anda untuk berjelajah, melihat potensi budaya, pariwisata, serta sisi-sisi lain dari kota Makassar. Saya akan mengajak kawan kata itu ke Pelabuhan Poutere. Pelabuhan Poutere adalah salah satu pelabuhan tertua di kawasan Indonesia Timur. Pelabuhan Poutere itu sudah ada sejak abad ke-14 dan menjadi warisan daripada kerajaan dari Kerajaan Goa dan Talok. Bagaimana Poutere bisa hadir menjadi sebuah simbol perekonomian dan menjadi simbol daripada sebuah kerajaan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihatnya lebih dekat. Siap. Jadi saya akan mengajak kawan kata untuk melihat Pelabuhan Poutere. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Posisi kami sekarang ini sudah ada di Jalan Balai Kota. Tidak terlalu jauh dari titik nolnya Makassar, itu Lapangan Karibosi. Jadi Pelabuhan Poutere itu terletak di Kecamatan Ujung Tanah. Jadi ya mungkin kita akan ketemu di sana nanti kawan kata. Sebenarnya yang buat kami tertarik untuk mengangkat Pelabuhan Poutere sebagai sebuah informasi karena kami meyakini bahwa sebenarnya sentra perekonomian itu kan ditentukan juga oleh akses transportasinya. Nah, selain pelabuhan yang modern yaitu Pelabuhan Soekarno-Hatta yang dikelola oleh Pelindo, Pelabuhan Poutere itu tetap hadir sebagai kekuatan ekonomi untuk bagi masyarakat Makassar, sebagai salah satu dermaga besar yang ada hingga di era milenial seperti saat ini. Ya, jadi untuk kawan kata yang tidak tahu di mana posisi dari Pelabuhan Poutere, Pelabuhan Soekarno-Hatta itu bisa menjadi titik acuannya kawan kata jika mau berkunjung ke Pelabuhan Poutere, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Pelabuhan Soekarno-Hatta kan juga menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk di wilayah kota Makassar, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta berhadapan langsung dengan Jalan Nusantara. Mungkin next time saya akan mengulas tentang bagaimana histori dan sejarah dari Jalan Nusantara. Bagi anak-anak Makassar itu pasti sudah tahu Jalan Nusantara itu apa. Bung Noval tahu Jalan Nusantara, Bung Noval? Lumayan sedikit lah. Sudah pernah mencoba kuliner di sekitaran wilayah Nusantara? Kalau siang hari, tapi kalau malam ya. Wadaw. Ngeri saya. Next time kita akan mengulas tentang Jalan Nusantara. Waduh. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya kawan kata, Pelabuhan Poutere telah hadir mengisi sejarah dan peradaban bagi masyarakat Makassar dan Sulawesi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Pelabuhan Poutere dibangun oleh Raja Talok yang kedua, Karaeng Sambe Riliukang Daeng Marewa. Pada era kerajaan masa lampau, Pelabuhan Poutere menjadi simbol kerjasama perniagaan antara Portugis dan Makassar pada saat itu. Akulturasi Portugis dan Bugis Makassar turut terjadi di dalam istilah dan bahasa. Nama Poutere sendiri, menurut sejarawan Nasaruddin Koro, berasal dari sebutan bahasan Portugis, yaitu Porto dan Entre, yang berarti pelabuhan masuk. Kapal-kapal berukuran besar Portugis kala itu bersandar di Pelabuhan Sombopo sebagai pelabuhan besar. Namun untuk kapal kecil milik mereka ditambatkan di dermaga Porto Entre yang berada di Kerajaan Talok. Kapal kecil inilah yang mengiringi misi untuk mencari rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Lama-kelamaan, Porto Entre di Makassar kemudian hingga sekarang dikenal dengan nama Poutere. Pelabuhan Poutere sekarang ini masih dipakai sebagai pelabuhan untuk perahu-perahu rakyat seperti pinisi dan juga menjadi pusat niaga nelayan, di mana dapat dilihat di sepanjang jalan di pelabuhan berjejer toko-toko yang menjual berbagai macam jenis ikan, perlengkapan nelayan, serta beberapa restoran seafood. Kawasan dari Pelabuhan Poutere itu selain kita bisa melihat bagaimana Pelabuhan Poutere, kita juga bisa berwisata kuliner karena banyak kayak model ini. Dan di sana istilahnya kayak resto-resto yang memberikan ikan-ikan segar, menyediakan ikan-ikan segar.
kan Sulawesi Selatan kan identiknya tuh dengan makanan lautnya, seafoodnya. Ya salah satu tujuan kalau kawan kata mau datang ke sini sembari lihat bagaimana Pelabuhan Potere, bisa juga menikmati ikan-ikan segar dari sini. Seperti pelabuhan pada umumnya, aktivitas bongkar muat barang akan terlihat di pelabuhan ini. Selain untuk bongkar muat, pelabuhan ini juga menjadi gerbang keluar dan masuk bagi masyarakat wilayah kepulauan di sekitar kota Makassar. Selamat datang kawan kata di pelabuhan tradisional, Pelabuhan Potere. Yang sempat saya bicarakan bahwa ini adalah salah satu simbol daripada kerajaan Tua Talo, kejayaan maritimnya mereka. Nah, hingga saat ini kawasan Pelabuhan Potere itu masih disinggahi oleh kapal-kapal tradisional. Kapal-kapal ini sih yang bukan saja mengangkut barang-barang, tapi juga mengangkut perpindahan orang dari satu kota ke kota yang lain. Cuma saya agak sedikit penasaran sebenarnya kawan kata, Pelabuhan Potere ini kapal-kapal yang bersandar di sini ini menyuplai untuk ke kawasan mana saja? Saya berdiskusi ringan dengan Deng Juma, pelaut dari Tanah Bone yang hilir mudik beraktivitas di pelabuhan ini untuk melihat bagaimana Potere lebih dekat. Karena kan Potere sebenarnya dari abad 14, cuma sekarang kan sudah terbentuk kayak lebih modern. Lebih modern. Sebenarnya pelabuhan sana dulu Soekarno. Oh, Soekarno-Hatta, kemudian larinya ke sini. Tapi memang dia fokusnya ke kapal-kapal kayu, Pak, ya, di sini. Memang dia khusus lokal. Khusus lokal dia. Pelayanan rakyat. Yang akses ini Campur nelayan. campur nelayan. Biasanya sih Pak, sepengetahuan Bapak, ini kapal-kapal seperti ini cuma digunakan untuk muat barang saja kah? Atau bisa dipakai muat untuk hewan kah? Atau bisa untuk orang juga, atau bagaimana dia? Kalau hewan, kalau mau penumpang ya penumpang juga. Penumpang juga. Pulau-pulau Pakajinnya, pulau kecil-kecil. Yang kapal-kapal kecil yang di sebelah sana kan. Semua kapasitasnya. Berarti memang fokusnya untuk barang, lebih banyak ke logistik. Kalau barang sama penumpang. Oke. Ada yang kargo, kapal-kapal pulau itu kan angkutan itu antar pulau. Oke. Pulau di luar ini, tapi pulau di luar kan nggak ada angkutan umumnya, jadi pakai Kapal-kapal kecil-kecilnya ini untuk aksesnya. Oke. Tapi berarti nih Pak, biasanya Bapak itu sandar di Makassar itu per berapa bulan sekali? Tergantung dari sikonnya, muatan kita sama cuaca. Tapi efek-efek ini pandemi Covid segala macam ada perubahan enggak? Ada yang membuat berbeda tidak? Covid ya ada juga sih, itu agak lambat memang sedikit. Cuma Tidak signifikan Pak ya? Tidak terlalu berpengaruh ya? cuma ya kalau namanya muatan di sini kan biarpun nggak ada Covid ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu saja Pak ya? Kalau antara bulan 4 itu kan pembicaraan APBN. Ya, oke. Di tender semua itu kan yang Lebih muat-muat lagi rame-rame. ditahan. APBN keluar, Baru. semen lancar, proyek kan jalan. Berarti akses bahan-bahan logistik besar termasuk kayak semen, besi, Semua. aksesnya masuk di sini. Kan? Ke pulau-pulau juga gitu, besi apa semua. Berarti secara tidak langsung Pak, Pelabuhan Potere itu menjadi sentral vital juga untuk pembangunan wilayah-wilayah terluarnya Sulawesi Pak ya? Semua Indonesia Timur. Malahan Indonesia Timur Pak ya? Sampai Ambon kadang, sampai Sorong, Oh, Maluku. sampai sejauh itu Pak ya? Nanti seperti dermaga itu kan ke Sanana, dermaga 89. Oh berarti per dermaga, di sini kan total ada berapa Pak, dermaga sepengetahuannya Bapak? Sampai 10. Sampai 10. Setiap dermaga itu beda-beda Pak ya untuk lokasinya? 6 sampai 10 kan yang besar-besar. Kalau yang 1 sampai 5 itu kecil-kecil, itu antar pulau tuh. Yang satu kan dipakai LCT. Oh ya, oke. Ya. Kalau yang 2, 3, 4 itu antar pulau aja nih, pulau-pulau kecil di luar itu. Pulau Tengah, Oke. yang nggak ada nganunya ke situ. Sambil juga ngangkut ya penumpang juga. Dianggap seperti terminal penumpang dermaga 23 itu. Oh terminal yang 2-3-nya Pak ya? Jadi banyak polisi. Oh oke. Jadi kan sebenarnya ini membantu pelabuhan kecil yang tidak bisa dimasuki KM-KM yang bobot 2000 ton. Iya. Kami yang masukin.
Berarti kunci logistik untuk masuknya barang-barang ke daerah-daerah terpencil ya kuncinya adalah kapal-kapal yang bersandar dari sini. Seperti gitu aja, nggak usah jauh-jauh di Bone, Bajoe ya. Kalau kapal bersih yang masuk di situ kargo jarang. Kebanyakan logistik seperti makanan-makanan pokok, sayur-sayuran apa yang dikirim ke luar Bone itu seperti dikirim ke Kolaka apa rata-rata kapal kayu ini yang mainkan semua, yang bobot 200 ton, 300 ton. Kalau nunggu kargo, kapan nunggunya? Kadung orang kelaparan di sana baru nyampenya itu barang. Bukan nyampe cepet. Stok kapalnya ini. Stok kapalnya yang nggak bisa untuk itu ya. Dan pelabuhannya. Kalau pelabuhannya seadanya bisa nggak sanggup mereka? Nggak mau. Berarti ya. Komunikasinya. Ya dibutuhkan perhatiannya Anus untuk mempertahankan kapal pinisi tetap ada, pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Potere ini tetap ada kan. Itulah tadi perjalanan kami mengulas tentang bagaimana pelabuhan Potere serta manusia-manusia yang ada dan mencari nafkah di pelabuhan Potere. Satu hal yang mungkin kami doakan bahwa Potere itu akan tetap ada dengan manusia-manusia yang ada di dalamnya untuk mencari nafkah. Saya Jaka, melaporkan untuk Kata Kerja.